Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, sekarang kita akan membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan tambahan informasi kalian semua para pecinta sepak bola tanah air. Ya, let's play this video and let's do this. Kan tadi udah bilang kalau mau mundur kenapa nggak dari awal aja? Iya. Terus alasannya yang aneh. Apa itu? Perbincangan Alasan apa? mundur karena saya tidak lebih baik dari Pak Zainuddin Amali. Ya udah tahu gitu, jangan maju. Di awal. Jangan maju di Di awal. awal karena yang Anda kalau merasa calon lain lebih bagus dari Anda. Iya. Wah, ini Kenapa ini, maju saya dari dukung awal mereka ya? aja, iya. Iya. Mereka lebih baik dari saya. Kenapa baru di akhir? Enggak, kalau Sampai katanya, wah ini bang menentang ini. Saya kami ini seakan-akan jadi berseberangan sama Bang Toel. Nah sekalian aja, gua aja Bang Toel kesini nih. Kalau sampai ada pemain naturalisasi yang kita ambil, ternyata tidak Kualitasnya. nggak dipakai, Ya, berarti dia fail. Saya hanya ingin mengingatkan juga fungsi dari Ada federasi undang ya? untuk menagih janji dari Sintayong Sintayong. itu. Tapi ketika di Piala Dunia kemarin 5-1 oleh Irak, menurut saya sih 5 golnya itu nggak bisa diterima. Iya. Jadi buat saya sebetulnya sorotan ketika Anda meminta pemain naturalisasi untuk Ya. level yang lebih tinggi dalam artian Asia, maka Anda harus buktikan itu satu. Apaan juga pada undang dia teman-teman ya? Sering ditoel. kayak gimana? Undang itu. Ini ya lengkapnya ya. Itu kan dipanggil. Toel gimana sih? Itu colek toel gitu kan? Toel kan gini. Iya, gitu kan. Mah silat. Itu reaksi, respon. Reaksi tadi nggak reaksi. Set, gitu, ice gitu kan. Set. Tergantung di Ini toelnya pakai ngomong apa. apaan? Pakai duit. Saya nggak ikutan toel duit. Nggak asik ah. Kurang tajam. Hmm? Kurang tajam. Emang jualan pisau? semifinal nanti. Coach Banur bungkam cocok bungkam. Ya artinya yang saya maksud selama ini orang pesimis kan. Pro kontra Santayong, pro kontra naturalisasi. Sekarang sudah dibayar tuntas sama Santayong dan mungkin pengurus PSSI bahwa kita berprestasi sekarang. Dan ini sejarah menurut saya, Bung Toel. Bicara soal strategi taktikal, mungkin nanti Coach Banur bisa tambahkan. Tapi saya ingin dengarkan Sejarah, dengar itu Bung Metro To. TV masuk. Oke, teman-teman ya, kita akan segera next dulu ke berita selanjutnya. Jadi, saya sih sempat linglung juga orang-orang yang undang Bung Toel yang memberikan panggung, sehingga itu bikin apa ya? Bikin geram teman-teman ya. tak kaya ngono kuwi dinggo pembulu tangkis Indonesia sing lain enek nggon main nggon Olimpiade. Mosok kaya diarani giveaway lho. Gebacet Gregoria tanggoku wong Wonogiri kuwi wong Indonesia. Kuwi hadiah, udu hadiah. Kuwi perjuangane Gregoria iki. Gregoria kuwi nglawan pemain-pemain internasional, lawan pemain juara di dunia. Kuwi sempet menang 1 kali kuwi. Tok anggap kuwi giveaway. Kuwi ngerti ra tok iki tukang golek berita tapi kuwi ora ngerti beritane piye. Gregoria kuwi iki musuhe iki mengundurkan diri karena cedera. Sikile loro ora wel. Lah kok tok arani giveaway iki ya opo sih? Sangel iki. Ya, setidaknya Indonesia bangga ya teman-teman ya. Bisa mendapatkan medali emas. Perunggu juga ya. Butuh Elkan. Ya, Butuh Elkan Bagot katanya. Gimana nih? ambil. Ya? Gini. Yang gue analisa miskomunikasi antar dua orang ini. Kalau gue lihat lebih antar perbedaan budaya. Ya, saya lebih setuju ke situ. Perbedaan budaya. Karena pada saat timnas main, Elkan nggak dipanggil kan? Dia dipanggil setelah selesai. Sementara dia sudah book liburan. Yes. Dan you cannot do that. Kita udah bikin planning, udah jangan diganggu. Lu nggak mau pakai gue dari awal, ya udah itu hak lu. Tapi jangan ganggu hak gue. Nah sementara Sintayong merasa, ya ini lu negara ini butuh lu loh. Lu kan itu mungkin ini perbedaan budaya antara Barat sama Asia, Ya. sehingga nggak perlu dijauh-jauhi lah. Dia sudah nggak dipanggil lagi beberapa match, itu hak Sintayong untuk memberi ya mungkin sedikit sanksi lah. Tapi dengan sikon seperti Cubit ini, lah ya. ya sentil. Tapi dengan sikon seperti sekarang, Sintayong juga harus sadar kita butuh.
kita butuh Elkan dengan ketidakrinduan orang. Jangan, kalau gue bilang sih turunin ego lo, panggil tuh Elkan. Dan Elkan siap kok. Setuju. Saya lupa kapan saya pernah bahas ini. Ya. Saya bilang, jangan kita bilang si Elkan Bagot tidak nasionalis. Iya, betul. Tapi kan dia tidak ikut serta. Iya. Last minute dibutuhkan karena iya. kita tanpa terduga juga masuk ke playoff. Iya. Iya, betul. Nah, dia sudah punya plan. Sudah punya plan, betul. Karena dia hidup untuk break vacation juga Iya. pendek. Sangat pendek. Makanya dia manfaatkan itu. Iya, betul juga Saya ya. bilang, ini nggak ada yang salah Nggak sebenarnya. ada yang salah. Ini beda budaya aja. Beda budaya. Iya. Jawabannya dapat saya. Iya. Beda budaya. Iya. Bagaimana kita menyatukan budaya ini Iya. saling egonya nggak. Egonya harus diturunkan. Jadi maka saya bilang waktu itu ada yang komplain saya, kok Anda salahin STY? Saya sebenarnya tidak menyalahin siapa-siapa. Iya. Tapi maksud gue dua-duanya please calm down. Iya, calm down, betul. Iya. Cooling Karena down, kepentingannya kepentingan timnas, betul. Itu harus diutamakan. Ya, jadi Benar. thank you good. Nah, emang begitu kan? Ke budaya yang salah. Iya, emang kayak gini. Kalau kita menyatukan dua budaya yang berbeda, sometimes ada kerikil-kerikil yang harus kita sapu. Yes. Nah, inilah salah satu kerikil yang terjadi yang ditemuin ya harus kita bersihin, gabung lagi. Hal kecil, nggak usah digede-gedein. Jadi, dan feeling gue Sintayong is professional enough untuk panggil Elkan lagi. Gitu Gue ya. bilang Elkan dipanggil. Oke, ini kita Mantap ada ya. juga Mantap coach ya. hujatan, Itu baru bilang pengamat. ada juga hinaan, ya kan? Saya masih ingat tuh pada saat Indonesia gagal menjadi juara di Piala AFF yang lawan Thailand itu kan, STY out, STY goblok, STY tidak punya taktik, STY gak paham taktik, STY pilih pemain yang salah. Tapi lihat di mana sekarang kita dan di mana Thailand sekarang. Yes. Thailand gak lolos bos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia loh. Sekarang ini Indonesia lagi bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Ya gimana gak saya senang. Saya yakin teman-teman juga senang kan. Tapi sabar. Kalau mau prestasi, mau yang namanya trofi, sabar. Ya, dan saya pikir ya bukan berarti timnas Indonesia akan melepas Piala AFF, enggak. Ya Piala AFF juga penting bagi para pemain muda. Jadi alangkah baiknya nanti di Piala AFF ya akhir tahun nanti Sintayong memberikan ruang bagi para pemain muda yang usianya di bawah 23 tahun agar mereka mendapatkan menit bermain. Bukan saja pemain-pemain yang sekarang ini bermain di kompetisi domestik, tapi juga pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Biar mereka mendapatkan menit bermain. Seperti yang sebelum dia lakukan kan. Sebelumnya kan dia memanggil banyak pemain-pemain muda kan. Nah, dia bisa melakukan itu lagi supaya regenerasi dari timnas Indonesia ini jalan. Tapi kan Sintayong adalah pelatih yang berani ya, berani dalam mengambil keputusan. Luar biasa. Apalagi dalam memilih pemain. Itu gak gampang loh teman-teman. Saya kaget ketika dia masih memilih Hernando Ari. Padahal sebelumnya ada isu atau rumor. Hanya kembali lagi kita harus lebih konsisten. Konsisten, berani bermain, gak usah terlalu respect terhadap mereka. Dan blunder. Kurangi kartu merah. Ini yang jadi masalah kita, yang menjadi sering jadi batu sandungan yaitu blunder dan kartu merah. Ini masalah mental. Nah, mental ini bisa kita bangkitkan kalau kita punya banyak jam terbang. Nah, semoga kalau jika ada momen kita trial sebanyak mungkin dengan pemain-pemain yang ada. Hanya kembali main di Liga Eropa atau Indonesia masuk Piala Dunia? Main di Liga Eropa. Gimana guys, menurut kalian jawabannya dari kakak yang ditodong pertanyaan secara spontan? Uhuy! Kalau menurut gua pribadi, ini sudut pandang gua, jawabannya kakak itu nggak salah guys. Cuma memang komentar di video ini ketika diupload itu banyak banget netizen yang memiliki sudut pandang negatif. Jujur gua pribadi mendoakan agar kakak bisa sukses karirnya dan bahkan mungkin bisa mewujudkan impiannya main di Eropa serta membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia. Kita nggak ada yang pernah tahu ke depannya seperti apa. Kalian boleh sih punya sudut pandang lain terhadap respon yang mungkin kakak sendiri juga. Ya, nggak juga boleh disalahin netizen bang ya. Soalnya kan ini pertanyaannya agak rancu juga ya. Pertanyaan adalah main di Eropa atau Indonesia masuk Piala Dunia. Ini main di Eropa atau Indonesia masuk Piala Dunia.
Kalian nangkap nggak teman-teman ya? Itu terkesan seperti dia lebih memilih karir pribadinya sendiri. Ini kesannya teman-teman. Tapi maksudnya nggak ke situ. Kesannya bahwa jawabannya adalah dia lebih mementingkan karirnya sendiri daripada rasa nasionalisnya terhadap Indonesia yang masuk Piala Dunia. Jadi pilih di antara dua ini, dia main di Eropa atau Indonesia masuk Piala Dunia, bukan main di Indonesia dan masuk ke Piala Dunia. Gimana ya? Jadi pertanyaan yang juga rancu dari Skor ID ini teman-teman. Jadi bikin orang salah ngerti, salah nangkap, dan kemudian akhirnya menyerang LKK teman-teman ya. Gimana? Kalian kan pasti bingung. Saya berikan pertanyaan kepada kakak. Anda pilih, Anda main di Eropa atau Indonesia masuk Piala Dunia? Ya, tentu saja orang berekspektasi kalau dia punya rasa nasionalis yang tinggi, saya mau Indonesia masuk Piala Dunia. Ya, itu kan ekspektasi kebanyakan orang. Tidak banyak orang yang bisa menangkap maksud yang sebenarnya dari pertanyaan itu dan jawaban dari kakak itu. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Itu aku bikin pusing saja teman-teman ya. Saya pamit dulu, see you in the next video.